Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuka rekening bank ya. Apa saja? Oke, yang pertama kita perhatikan dalam membuka rekening bank adalah tujuan. Tujuannya apa kita membuka rekening bank? Ya, orang itu bermacam-macam tujuannya ketika membuka rekening ya. Di antaranya adalah ya dia untuk menyimpan uang, memang murni dia membuka rekening bank itu untuk menyimpan uang. Kemudian untuk perencanaan, ketika dia memiliki rencana yang butuh biaya yang besar, tentunya uang tidak bisa terkumpul dengan cepat. Nah, maka sebagian orang membuka rekening, menabung untuk untuk merealisasikan tujuannya itu ya, rencananya itu. Kemudian untuk menerima gaji ya, mungkin seorang karyawan biasanya sekarang ya, karyawan rata-rata pegawai itu bosnya itu kalau ngasih gaji itu langsung ditransfer ke rekening bank. Kemudian ada lagi tujuannya yaitu untuk menerima kiriman mungkin dari orang yang jauh ya seperti orang tua yang rutin dikirimkan uang oleh anaknya yang merantau, atau seorang anak yang bersekolah jauh butuh kiriman dari orang tuanya. Nah, kemudian tujuan yang lain lagi adalah untuk memang benar-benar menyimpan ya, karena uangnya lebih. Nah, butuh tempat menyimpan uang. Itu beberapa tujuan mengapa orang buka rekening bank. Nah, setelah kita menetapkan tujuan kenapa kita membuka rekening bank, nah barulah kemudian kita perhatikan jenis tabungan apa yang akan kita buka ya. Dan tiap-tiap bank itu mempunyai jenis tabungan yang fungsinya bermacam-macam ya. Kalau tujuannya sekedar untuk menyimpan uang karena ibaratnya seperti dompet lah. Ya, kalau misalnya uang itu tidak lebih dari kurang lebih sebesar mungkin 5 juta yang untuk keperluan kita sehari-hari mungkin, yang mana kita butuh untuk belanja, kemudian sisanya biar aman taruh di bank. Nah, maka kita perlu membuka rekening bank yang memiliki fasilitas kartu ATM atau memiliki fasilitas mobile banking. Karena rekening bank ini ya boleh bilang fungsinya seperti dompet ya. Kita menyimpan, tapi uang itu memang kita gunakan dalam waktu jangka dekat ya, tidak jangka panjang. Untuk kartu ATM-nya, pilihlah kartu ATM yang berjenis silver ya. Di bank-bank itu kan punya macam-macam kategori kartu ATM ya. Ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum, dan mungkin ada lagi yang lebih tinggi lagi dari platinum. Nah, jenis-jenis kartu ATM itu, kalau kita hanya sekedar untuk menyimpan untuk kebutuhan sehari-hari yang mana uang itu tidak dalam jangka panjang kita habiskan ya, dalam jangka pendek saja, maka pilihlah kartu ATM yang jenisnya silver ya. Cukup ya, silver itu rata-rata tarik tunai 5 juta maksimal. Nah, sekarang mungkin bisa ditingkatkan ya, ada yang 10 juta untuk penarikan maksimal. Nah, saya rasa kan cukup lah kita dalam sehari penarikan segitu ya, kayaknya nggak lebih dari segitu ya kalau untuk golongan menengah ke bawah. Tiap bank itu mempunyai kebijakan masing-masing ya. Jenis kartu ATM silvernya itu ada yang penarikan maksimal 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 10 juta atau lebih ya. Tiap bank berbeda-beda. Nah, kita tinggal ukur aja mana yang paling cocok dengan kita. Kalau pengeluaran kita mungkin dalam sehari tidak lebih dari 5 juta, maka ya cukup dengan menggunakan yang silver. Nah, kemudian bila tujuan kita membuka rekening bank itu adalah benar-benar untuk menabung ya. Menabung di sini adalah kita menyimpan uang dalam jangka panjang ya. Uang itu tidak kita habiskan dalam waktu dekat, tapi kita belum ada rencana, mungkin bisa jadi belum ada rencana, atau kita akan rencananya mungkin masih 2-3 tahun lagi uang itu akan kita gunakan. Nah, untuk tabungan seperti ini baiknya kita kita simpan dalam bentuk deposito ya. Kelebihannya deposito itu adalah tidak ada kartu ATM-nya, tidak ada m-bankingnya, sehingga tidak dapat kita ambil sewaktu-waktu ya dengan mudah ya. Mengambilnya harus ke bank, harus dengan prosedur yang berbeda, tidak seperti mengambil uang biasa di rekening biasa ya. Tentunya kan lebih aman dari jangkauan kita ya, ataupun dari jangkauan orang lain, karena tidak ada kartu ATM-nya, tidak ada m-bankingnya, jadi tidak ada istilah kartu ATM kita dibobol duitnya habis, tidak ada istilah m-banking kita dihack terus kemudian duitnya habis, karena penyimpanan dalam deposito tidak ada kartu ATM-nya dan tidak ada m-bankingnya. Jadi peluang untuk dibobol itu sangat kecil. Itu kalau jumlah uang kita banyak. Tapi kalau uang kita itu jumlahnya sedikit, kita mungkin akan merencanakan sesuatu dalam jangka waktu tertentu. Mungkin 2-3 tahun lagi kita merencanakan akan bepergian keluar kota bersama keluarga besar mungkin, atau bersama keluarga kita dalam 2-3 tahun ke depan. Nah, sedangkan
kita tidak bisa mempunyai uang yang sekaligus banyak untuk membiayai perjalanan itu, tentunya kita butuh perencanaan, yaitu dengan menabung. Nah, untuk seperti ini, untuk perencanaan seperti ini, baiknya kita membuka tabungan rencana. Ya, tiap-tiap bank itu ada jenis tabungan rencana, ya. Jadi tabungan rencana ini ya lebih aman karena memang ya seperti deposito tadi tidak bisa dibuka, tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian kita punya kewajiban menyetor sejumlah uang untuk mencukupi kebutuhan rencana kita itu. Jadi, tabungan rencana ini sangat membantu kita untuk mewujudkan rencana-rencana kita yang membutuhkan biaya yang besar, ya, atau membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tabungan ini berdasarkan rencana. Jadi jumlah tabungannya itu nanti sudah ditentukan dari awal berapa kita akan menyetor tiap bulan dan dalam jangka waktu sampai kapan, ya. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan, atau 3 tahun atau lebih, ya. Nah, jadi benar-benar kita seperti ada kewajiban untuk untuk menabung, ya, sehingga perencanaan uang kita itu bisa lebih diwujudkan. Contoh, mungkin kita dalam 2-3 tahun akan pergi ke Bali bersama keluarga dan bersama pasangan dan anak-anak. Nah, mungkin untuk perjalanan itu membutuhkan biaya kurang lebih mungkin 10 juta. Nah, kita mungkin bisa menabung dari sekarang, ya. Kalau kita kumpulkan dalam 2 tahun, mungkin sebulan 500.000, ya. Sebulan bisa menabung 500.000, dalam jangka waktu 2 tahun sudah cukup lah untuk mendapatkan 10 juta. Ada juga orang yang bertujuan membuka rekening bank untuk menerima gaji. Nah, untuk tabungan seperti ini biasanya perusahaan yang biasanya yang menangani pembukaan rekening ini, yang mengurus jenis tabungan apa yang akan diberikan kepada karyawannya, ya, dan lain-lain, ya. Untuk seperti ini kita tidak perlu memikirkan seperti apa rekening tabungan yang akan kita buka, ya. Tinggal itu nanti yang mengurus biasanya itu perusahaan. Kalau bukan perusahaan yang mengurus, mungkin ya kita berkonsultasilah kepada pihak bank. Biasanya jenis-jenis tabungan yang diperuntukkan untuk pegawai untuk menerima gaji itu tidak ada limit batas saldo, ya, atau limitnya itu bisa hanya 10.000. Ya, kan rata-rata kalau tabungan biasa itu paling sedikit 50.000 minimal saldo di rekening, atau 100.000. Nah, kalau untuk tabungan karyawan biasanya bisa sampai 0 atau 10.000 saldo cukup. Kemudian selanjutnya, bila tujuan kita membuka rekening adalah untuk menerima uang dari seseorang, ya, atau untuk mendapatkan kiriman, ya. Mungkin orang tua yang memiliki anak yang merantau jauh di luar kota. Nah, anaknya ini setiap bulan atau setiap beberapa waktu yang ingin mengirimkan uang untuk keperluan orang tuanya. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, ya, si orang tua ini membuka rekening tabungan, ya, untuk menerima uang dari anaknya, ya, agar proses untuk menerima uangnya lebih mudah. Atau seorang anak yang memiliki yang belajar studi di luar kota yang jauh dari orang tuanya, ya, tentunya untuk menerima uang dari orang tuanya ya butuh tempat, ya. Salah satunya adalah dengan membuka rekening bank, ya. Atau tidak perlu buka rekening bank, cukup orang tuanya saja yang buka rekening bank, tapi ATM-nya dibawa oleh si anak, ya, seperti itu bisa juga. Untuk jenis tabungan seperti ini, kalau hanya untuk menerima uang, ya mintalah kepada pihak bank biaya jenis rekening bank tabungan yang memiliki biaya pemeliharaannya paling kecil, ya. Mungkin sebulan hanya biaya pemeliharaannya 5.000, ya, di bawah 10.000 ya syukur-syukur, ya. Karena uang yang akan kita terima kan biasanya langsung habis kita ambil, ya. Jadi hanya sekedar untuk numpang lewat saja. Jadi kalau biaya pemeliharaannya sedikit, tentunya uang yang terpotong pun dari uang yang masuk juga sedikit. Nah, tapi kalau misalnya yang memiliki rekening itu, si penerima itu biasanya orang-orang yang masih muda, ya, untuk lebih fleksibel, ya, baiknya kita membuka rekening yang ada fasilitas mobile bankingnya. Karena begini, ada beberapa bank yang memiliki kebijakan. Kalau untuk rekening bank dengan biaya pemeliharaan yang paling kecil, maka rekening itu tidak memiliki fasilitas mobile banking, atau juga dia tidak bisa mentransfer, jadi bisanya cuma mengambil atau menabung, seperti itu. Ada yang seperti itu, ya. Ya, tiap bank berbeda kebijakannya. Ada juga yang tidak, biasa saja, ya. Ya, tetap dikasih fasilitas mobile banking, juga tetap bisa digunakan untuk mentransfer uang melalui ATM. Kalau yang memegang rekening ini
masih muda yang nggak gaptek ya baiknya ya buka rekening yang memiliki fasilitas mobile banking. Jadi ketika kiriman itu masuk, maka kan kita tidak perlu mengecek ke ATM kepastian saldo yang bertambah itu ya, cukup melalui mobile banking saja kita sudah tahu saat mendapat kiriman. Selanjutnya adalah bila membuka rekening itu bertujuan untuk untuk usaha ya, apalagi usahanya itu berupa all shop ya, itu wajib ya memiliki rekening bank ya, namanya all shop, online shop ataupun bukan all shop sekalipun ya. Kalau dia transaksinya ada yang menggunakan transfer bank ya, tentunya lebih baik membuka rekening ya dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap ya. Ada fasilitas kartu ATM-nya, fasilitas mobile banking-nya, mungkin juga fasilitas ATM-nya, kartu ATM-nya yang berjenis gold ya. Kalau transaksinya masih di bawah 10 juta ya, usaha kita itu ya mungkin cukuplah dengan kartu ATM yang berjenis silver. Tapi kalau sudah di atas 10 juta, di atas 15 juta, maka mintalah fasilitas kartu ATM yang berjenis gold ya, karena gold ini ya untuk transfer antar banknya memiliki limit yang lebih besar, juga tarik tunainya memiliki limit yang lebih besar dibanding dengan silver ya. Oke, seperti itu dulu video dari kami ya. Itu tadi apa yang kita perhatikan ketika kita membuka rekening. Jadi kita tetapkan dulu tujuan-tujuannya, kemudian baru kita tetapkan jenis tabungan apa yang akan kita buka. Oke, seperti itu. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel YouTube kami, silahkan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.